Ya. Thank you. Sebentar. Berbicara tentang writing, academic writing itu apa? Mungkin ada yang bisa bantu saya? Academic writing itu apa? Oke. Bicara tentang academic writing adalah tulisan ilmiah. Nah, salah satu bentuk tulisan ilmiah yang harus Anda ketahui adalah essay. Ya, kok lockout sih? Bentar-bentar. Kayaknya daripada ini agak lemot ya. Ya, kenapa perlu belajar tentang academic writing? Ya, karena nanti Anda akan bahkan di dalam menuliskan dokumentasi keperawatan itu Anda akan menggunakan academic writing ya. Salah satu contoh academic writing ini adalah essay. Ya. Sekarang essay itu apa? The process of writing, proses penulisan akademis atau essay contohnya. Nah, kalian harus tahu essay itu apa. Essay adalah satu bentuk tulisan yang dia terdiri ada introduction. Di dalam essay itu harus ada introduction, terus isinya, subject matternya, isi, konten atau Anda bilang ya. Dan closing, introduction, boleh closing, boleh closer. Jadi harus ada minimal 3 ini. Introduction kata pengantar, lalu isinya, kontennya, lalu closing. Sorry ini laptop saya kayaknya rada lemot. Nah, kalau kita bicara tentang essay, berarti apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini Anda balik lagi. Ketika Anda melakukan apa namanya essay, kalau essay itu kan di dalam essay itu kan ada kalimat-kalimat. Oleh karena itu makanya saya waktu di awal belajar bahasa Inggris atau bahasa Inggris 1, Anda itu sudah diajarkan tentang kalimat, bagaimana menyusun kalimat dan bagaimana membuat kalimat dengan benar. Makanya Anda itu di awal kemarin tuh bahasa Inggris 1 kemarin, Anda belajar tentang aspek-aspek di dalam grammar. Kenapa itu belajar itu? Kenapa itu menjadi penting diajarkan kepada mahasiswa? Karena a good essay adalah essay itu kan nanti isinya kalimat. Dan untuk bisa menyusun kalimat yang benar, Anda harus memerlukan grammatical yang benar. Karena di dalam tulisan yang benar, di dalam essay Anda nanti, itu harus unsur-unsur gramaticalnya benar. Ketika unsur gramaticalnya salah, berarti memang essay Anda dinyatakan salah gitu. Nah, sekarang a guide to writing a basic essay itu seperti apa? Ya. Sebentar, mana tadi? Ini saya ada tulisan mana bentar. Oke. Sebelum saya, oke. Nah, ini ada contoh.
Use this sample basic essay as a model. Ini adalah contoh. Jadi di dalam essay itu apa? Ketika Anda mau bikin essay, Anda harus bisa bikin outline-nya dulu. Kenapa? Karena yang saya sampaikan di dalam essay itu, mungkin saya tulis di sini ya. Di dalam essay itu isinya adalah paragraph. Each paragraph, di dalam setiap paragraf itu ada yang namanya contain a main idea. Ada yang namanya main idea. Ada main idea. Sehingga ketika Anda mau menuliskan essay, Anda harus cari dulu yang namanya di sini adalah di essay ada yang namanya thesis statement. Ya. The basic principle of writing a basic essay adalah kalau essay itu nih ada thesis statement. Thesis statement ini apa? Thesis statement adalah ini yang diperlukan di dalam sebuah essay. Thesis statement ini saya harusnya Anda baca dulu nih sebelum Anda kuliah. Jadi nggak kosong otaknya. Anda belajar dulu, baca dulu materi tentang apa itu essay, baru kita diskusi. Sehingga nanti kita langsung bentuknya nulis gitu loh. Nah, di dalam essay itu ada yang namanya thesis statement. Kalau di dalam paragraf ada yang namanya main idea. Tetapi di dalam essay itu ada namanya thesis statement. Thesis statement ini, nah Anda bisa dibilang sini. Thesis statement and each point. Ini kalau ini kan langsung contohnya. Thesis statement inilah yang mengepak main idea dari semua paragraf yang ada. Ya. Essay itu contain paragraf. Jadi essay ini contains paragraf dan each paragraph contain a main idea. Tetapi yang mengepalai sebuah essay kan kalau kita bicara essay itu tulisan ya, satu tulisan gitu. Nah, satu tulisan ini ada namanya main idea-nya, namanya kita sebut statement. Thesis statement. Jadi kalau Anda bikin tulisan itu punya thesis statement. Nah, contohnya ini ada essay. Nah, di dalam essay ini di sini dibilang the essay below demonstrate the principle of writing a basic essay. The different part of the essay have been labeled. Nah, yang di bold inilah yang disebut dengan thesis statement. Atau apa sih dan bilangnya thesis statement itu kalau bahasa Indonesia? Saya nggak tahu deh kalau dalam bahasa Indonesia apa istilahnya. Jadi kalau saya bisa kasih gambaran, kalau main idea itu ide utama. Main idea itu adalah ide utama untuk sebuah paragraf. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ya, main idea itu adalah ide utama paragraf. Sedangkan thesis statement itu adalah ide utama untuk seluruh tulisan. Gitu loh. Topik dari tulisan itu. Bu, apakah kalau ada yang bertanya, Ibu, apakah thesis statement itu sama dengan judul? Tidak. Berbeda. Kalau judul itu sesuatu yang bikin menarik. Contohnya kalau seumpama Anda mau bikin tulisan tentang Anda mau bikin tulisan tentang title-nya ya. Tentang title of the essay. Atau Anda mau bikin tulisan tentang the reason why I choose nursing as a major. Nursing as my nursing college. The reason why I choose nursing as my major boleh, as my college boleh. Nah, yang kita sebut dengan thesis statement ini. Judul Anda bisa buat sesuatu yang menarik meskipun cuma satu kata, dua kata. Kamu bisa bikin judulnya adalah being a nursing student. Nah, bisa dipahami nggak sampai di sini? Ini adalah thesis statement Anda. Ini udah belajar belum sih kemarin sama Bu Sofi belum belajar writing kan ya? Saya mau nanya dulu. Soalnya saya agak bingung sekarang RPS-nya agak berubah. Bentar ya, saya buka RPS. Maaf ya, jadi kayak agak telat buka RPS.
Kayaknya belum ya writing ya. Kemarin sama Bu Sofi baru sampai reading kan? Karena saya di rapat kemarin bahas gitu ya. Siapa yang jawab? Boleh Nabila atau Vini? Izin menjawab, Mem. Betul, Mem. Kemarin sama Mem Sofia itu baru sampai reading aja belajarnya. Oke, berarti writing di saya ya. Oke, kemarin karena memang pembahasannya terakhir waktu kami rapat Bu Rita, saya Bu Sofi, terakhir memang writingnya di saya. Oke, saya lanjutin ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak bahwa ternyata, nah, jadi kalau kita bicara tentang essay, isinya tadi essay adalah ada introduction, ada isi itu saya bilangnya apa ya kemarin tuh? Boleh subject matter, boleh sama closing. Jadi kalau kalau kita bilang essay itu minimal ada 3 bab. Nah nanti mahasiswa ketika bikin laporan akhir atau skripsi, skripsi itu adalah bagian dari academic writing. Nah apa namanya contoh kecil judul tulis judul lagi contoh kecil dari academic writing adalah bentuk kecil, maksud saya bentuk kecil dari academic writing adalah essay. Nah ini yang tadi saya jelasin ini adalah essay. Contoh, Anda mau bikin essay atau Anda saya tugaskan bikin essay. Oke, student, please make an essay. Tentang apa Ibu? Nah, kalau bicara tentang, nah kalau Anda bicara bicara tentang apa Ibu? Berarti topiknya kan, topik itu adalah thesis statement. Itu dulu yang difahami. Lalu kalau main idea itu apa? Main idea adalah topik untuk paragraf. Sedangkan di dalam essay, Anda akan membuat paragraf itu more than one. Pasti lebih dari satu. Introduction, boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf, it's up to you. Tergantung kalau introduction. Baru nanti ada isinya, baru ada closernya. Itu essay. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Yang namanya essay pun tidak harus ada tulisan introduction sebenarnya. Kalau academic writing, ya harus ada. Tapi di dalam tulisan Anda itu, introduction itu harus, emosi ini, 3 poin itu harus ada. Sama seperti ketika Anda saya suruh bikin tulisan, saya instruksikan bikin tulisan ini. Thesis statement-nya adalah ini. The reason why I choose nursing as a major. Oke. Nah, thesis statement ini harus berbentuk kalimat. Coba kalau Anda perhatikan di sini, reason why I choose nursing major ini adalah sebuah kalimat. Nah, ini adalah judul. Kalau judul itu boleh, nggak mesti kalimat. Boleh kata, boleh frase. Boleh kalimat, boleh. Jadi tapi kalau kita bicara judul, judul itu kan sesuatu yang menarik, gitu kan? Contoh kalau novel, lihat di novel-novel. Novel adalah salah satu tulisan akademik, tapi dia lebih ke arah mungkin jenisnya ya nanti fiksi gitu-gitu. Nanti Anda bicara cari tahu lagi. Tapi di sini yang ingin saya jelaskan lebih kepada bagaimana sih membuat tulisan akademis. Contoh-contohnya apa? Nanti kaitannya baru ke nursing documentation. Kenapa ini ada kaitannya dengan nursing documentation? Karena salah satu jenis nursing documentation bentuknya narasi, naratif dokumen. Ya, naratif. Benar nggak? Anda udah belajar kan nursing dokumentasi? Betul nggak? Salah satu, Vini coba yang jawab. Atau Vini? Ya, boleh Vini kelas 2A. Contoh-contoh Ya, nursing documentation apa saja? Ya, yang Anda tahu. Bentuk dokumentasi keperawatan. narasi, Mem. Narasi salah satunya. Apakah semua? Tidak, Mem. Tidak semua ya. Karena nanti tergantung karena ada cuma bentuk kayak contoh yang kalau isian tentang obat, checklist saja kan udah cukup kan? Sumpama dia udah minum pagi, cuma Anda tulisin checklist atau dan kata kan. Jadi tidak semua narasi, tapi salah satu bentuk dokumentasi keperawatan, one of the kinds or one of the types of nursing documentation is narrative. Therefore, it is really important for you to know how to narrate, how to write. Bagaimana menulis. Nah, kalau bicara menulis berarti balik lagi ke kalimat gitu. Ya, tapi sebelum kita bahas itu semua ini dulu. Jadi sampai di sini sudah cukup jelas essay itu apa? Thesis statement lalu ini.
Baru Anda mulai nulis nanti. Mulai deh introduction-nya mau kayak gimana. Nah, ini di bawahnya ini adalah contoh. Ya, contoh tulisan. A dog is man's best friend. Nah, ini adalah thesis statement-nya. Sini dibilang, the thesis statement is in bold. The topic sentences are in italic. Nah, yang Anda sebut sebagai main idea adalah topik sentence. Anda tidak perlu khawatir, nanti akan saya share materi ini ke Anda buat Anda belajar. Nah, ini adalah contohnya. Topik sentence-nya adalah di italic. Yang tadi saya sebut sebagai main idea, ya, main idea paragraf, itulah topik sentence-nya. Oke ya. Nah, coba kita perhatikan sekarang di sini. The comments a dog is man's best friend. That common saying, ini adalah contoh. Jadi ini dari kalimat yang ini. Ini kayaknya judulnya deh. Ini dari awal. Ini dari kalimat pertama. Dikit kan? Sampai sini doang. Cats are low maintenance. Nah, yang digarisbawahi adalah, ini adalah topik sentence-nya. In the first place, people enjoy the companion of cats. Nah, kalau kita bicara tentang apa sih bedanya sekarang antara topik sentence dengan thesis statement. Kalau thesis statement ini dia mengcover semua tulisan yang ada di dalam esai Anda. Jadi semua tulisan esai Anda harus terkait dengan thesis statement ini. Sedangkan topik sentence atau main idea ini hanya untuk di paragraf. Jadi kalau paragrafnya berbeda, maka akan berbeda lagi topik sentence-nya. Contoh, di paragraf pertama ini, in the first place, people enjoy the companionship of cats. Maka di dalam paragraf ini akan berbicara tentang the companions of cats. Ya, people enjoy akan bicaranya tentang how people enjoy the companion of cats. How people enjoy the companions, how do they enjoy it, what is the reason, bisa apa saja. Yang terkait semua dengan how people enjoy the companion of cats. Contohnya, mungkin ada yang bisa bantu saya baca dari paragraf 1 dulu deh. Kita baca dulu ke semuanya. Saya minta, sebentar. Adinda Dwi Pertiwi, kelas 2 honors. Silakan dibaca. Paragraf 1 aja. Adinda. Yes, ma'am. Yes, silakan dibaca paragraf 1 aja. Dari yang in the first man. Nih dari ini paragraf 1-nya ini nih, ini paragraf 1. The dog is man's best friend. That's common saying. Man contains some truth, but dogs are not the only animals friends whose companionship people enjoy. For many people, a cat is their best friend, despite what dog lovers may believe. Cats make excellent house pets as they are good companions. They are civilized member of the household and they are easy to care for. Oke, thank you. Oke, saya minta komentar Anda. Dari sini sudah dapat gambaran nggak bahwa nanti sebagian ini akan berbicaranya tentang cats apa dog, itu dulu deh. Sekarang saya tanya Salwa mungkin dari RKI. What kind of discussion will lead later? Is it talking about the dog itself or lebih banyak akan bicara tentang cats? Izin masuk, Mem. Apa suara saya terdengar jelas? Silakan, kedengeran.
Di sini sih kalau yang saya baca menurut saya lebih banyak berbicara tentang dog, ma'am. The dog. Oke, thank you. Saya minta sekarang Clarissa Putri Devira. Ya, Clarissa. Kan udah belajar reading kemarin. kalau menurut saya banyakkan cat atau dog yang di sini ya? Pertanyaannya mungkin. Kan tadi saya pilih 2. Yang mana? Oh, kalau menurut saya mungkin dog sih, men. Dog yang peran utamanya. Dognya. Iya, men. Oke, thank you. Sekarang saya minta lagi Nasrul Khairul. Nasrul? Halo? Mana nih Nasrul? Oke, berarti Nasrul nggak hadir ya. Sekarang saya minta Dimas. Dimas nama panjangnya siapa tadi tuh? Nggak ada yang namanya Dimas ya? Halo? Di kelas Anda kayaknya tadi ada kelas 2A. Vini, temennya ada yang namanya Dimas nggak? Ada. Ada. Oh, berarti Ada, dia keluar dia. Nggak ada sekarang. Nasrul tadi nggak respon. Coba saya minta Farisa. Farisa Zakia. Iya, ma'am, izin Ya. masuk. Suara saya terdengar. Ya, kedengeran. Silakan. Mungkin menurut saya lebih ke cat, ma'am. Oke, how do you know? Mungkin dari kalimat pertama itu kan a dog is man's best friend. Gak tahu ya, ma'am. Cuman menurut aku. Ya menurut kamu. Ya. Yang saya tanya kamu, bukan tetangga kamu. Ya menurut kamu lah. Dog is best friend-nya gitu, Mas. Oke. Oke. Ya, thank you Farisa ya. Oke, thank you. Well, let's see. Tadi saya sampaikan yang saya tanya nanti paragraf ini akan lebih membahas tentang cats atau dogs. Gitu kan pertanyaan saya. Nah, kalau saya tanya seperti itu, Anda nggak usah ngelihat kalimat yang lain. Anda tinggal memperhatikan thesis statement-nya saja. Karena tadi kan saya bilang, thesis statement itu adalah topik untuk keseluruhan kalimat atau keseluruhan paragraf yang ada pada esai itu. Itu adalah thesis statement fungsinya. Kalau topik sentence itu sama dengan main idea, sama main idea. Nah, yang dihitamkan ini kan tadi saya bilang yang dihitamkan ini atau yang di bold ini adalah thesis statement-nya. Dari sini ada kalimat despite. What? Despite, ya kan? Di luar atau meskipun lah ya, meskipun dog lover may believe cats, dia lebih banyak kan bicara cats karena dia cerita di sini cats make excellent house pets. Sebenarnya ini nih, cuma dia kepanjangan kalau menurut saya. Di sini dia bisa bilang di sini adalah thesis statement-nya. Cats make excellent house pets. Cuma dia jelas banget dibikin thesis statement-nya. Cats make excellent house pet as they are good companion. Kalau menurut saya sebenarnya esainya ini saya kurang setuju sama yang ada di sini. Gak apa-apa ya. Jadi kenapa? Cats make statement as a good housewife sampai house pet aja. Cats make excellent house pets. Di sini.
Sudah sampai situ aja. Nanti kita bicara tentang good companion, civilized members of the household, easy to care for. Itu sebenarnya bisa kita jelaskan di dalam kalimat. Di dalam, kita bisa menjelaskan dia di dalam, paragraf. Each paragraph. Nah, kenapa tadi saya minta baca? Di sini juga terlihat koneksi bahwa sebenarnya untuk bisa menghasilkan bacaan yang bisa dipahami orang, perlu yang namanya tulisan yang bagus, gitu kan? Perlu Anda menulis yang baik. Jadi nanti Anda ketika Anda ingin membuat satu tulisan, ya, buatlah tulisan itu menjadi jelas. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui apa sih prinsipal, what are the principles in writing, especially for academic writing. Ya, academic writing. Karena prinsip menulis itu adalah bisa dipahami orang. Dan untuk bisa menulis academic writing, ini perlu Anda tahu basic rule-nya. Seperti tadi itu, kalau kita mau nulis essay, kita perlu dulu yang namanya thesis statement. Anda nggak akan bisa bikin essay kalau Anda belum menentukan thesis statement-nya. Jadi langkah pertama, buatlah thesis statement. Jadi sebelum si penulis menuliskan ini semua, dia bikin ini dulu. Dia bikin ini dulu nih. Ini dulu yang dia dapatkan. Jadi sebelum dia bikin tulisan, dia bikin ini dulu. Dan biasanya memang thesis statement itu adanya di kalimat pertama. Boleh di awal, boleh di akhir. Itu enggak masalah. Kebetulan dia naruhnya di kalimat kedua. Kalimat pertama adanya di akhir. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Jadi kalau mau bikin tulisan, Anda bikin dulu thesis statement-nya. Nanti thesis statement-nya udah ada, ini ditulisin dulu. Baru Anda mulai tulisin. Despite what dogs lover believe. Kalau saya akan gini, cats makes excellent house pets. Kalau Anda perhatikan, kalimat bukan itu. Halo everyone. Kalimat ya. Ya, dari sini kita masuk, lanjut maksudnya. Jadi dari sini ketika Anda thesis statement-nya udah ada, ini thesis statement-nya. Baru mulai bikin kalimat. Nah, dia bikin kalimat di sini. A dog is man's best friend. Ini kan baru introduction. That common saying may contain some truth. Betul, but dogs are not the only animal friend who companionship people enjoy. For many people, a cat is their best friend. Baru udah mulai dia ke arah thesis statement-nya. Kenapa? Dia ngomong dari hal yang umum dulu. Karena dia akan menuliskan thesis statement-nya di akhir, dia menuliskan di akhir. Kalau Anda mau menuliskan thesis statement-nya di depan, boleh aja. Jadi nggak langsung cats make excellent house pets. Boleh di depan langsung tulis begitu? Boleh juga. Cats make excellent house pet. Baru Anda tuliskan gini. People, Anda bisa nulisin kayak gini. People nowadays, gitu kan? Nowadays atau ever since for animals, Anda bikin bicaranya umum dulu. Pets are important for people, especially for those who are alone and need companionship. For some people, dogs are their companionship. This is common for people who need companionship. But instead despite dog lovers, despite a good companionship, dogs as despite dogs as a good companionship, some people also keep cats as their companionship. Baru ada kalimatnya. Baru bikin kalimat lagi. Nah, kalimat yang keduanya, in the first place, people enjoy the companion of cats. Ini saya ngarang aja tiba-tiba ya. Boleh kayak gitu. Atau ini udah bagus tulisannya. Bisa kayak gini. Nah, setelah satu kalimat selesai, bikin kalimat pertamanya. Dia bilang tentang good companionship, seumpama. Sini, dia ngomong. In the first place, people enjoy the companion of cats. Jadi dia ngomonginnya bukan dogs, tapi melainkan cats. Ya, tadi betul ya. Jadi dia lebih banyak bicaranya cats. Kenapa? Kalau Anda pahami di sini,
di dalam thesis statement-nya dia menuliskan tentang dogs memang, tapi dogs ini hanya sebagai kata pengantar untuk mengantarkan bahwa ternyata some people have their companionship for cats. Baru dia jelasin tentang how people enjoy the companion of cats. Ya, dia nuliskan di sini, dia cuma bikin berapa paragraf? 1, 2, ya, 3, 4. Udah. Lastly dia bicara tentang dog. Nah, baru terakhir dia bikinnya ini penutupnya. Cats are low maintenance, civilized companion. People who have small living quarters or less time for pet care should appreciate this characteristic of cats. Dia nulis ini terakhirnya nih, apa namanya dah? Yang tadi saya bilang closingnya. Ini closingnya. Ini isinya. Jadi di isinya dia cuma bilang tentang 3 ya, reason. The first place people enjoy. Terus yang kedua cats are civilized members. Nah, di atas kan tadi kan civilized member, people enjoy kan tadi kan good companions, civilized members, terus care for yang ketiga. The most attractive features of cats is their ease of care, kemudahan dalam perawatannya. Ya. Nah, di sini diambil dari ini, thesis statement ini. Nah, ini adalah contoh tulisan sebuah esai. Nanti Anda pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang saya akan masuk ke, kalau Anda perhatikan, nah, perhatikan baik-baik. Di dalam esai ini semua bentuknya kalimat. Kalimat, gitu kan? Kalimat, jadi bentuknya gini. Kalau saya pecah ya. Esai itu isinya kan paragraf. Ya kan? Paragraf. Nah, di dalam paragraf ada sentence kan? Oleh karena itu, Anda ini yang paling penting. Bagaimana menuliskan sebuah kalimat. Jadi ketika Anda menuliskan kalimatnya nggak benar atau masih salah, bagaimana bisa menghasilkan yang benar esainya. Nah, oleh karena itu kemarin waktu bahasa Inggris 1 saya sudah menjelaskan apa itu kalimat. Sekarang kita masuk ke dalam nursing documentation. Nanti ini saya berikan buat Anda ya. Saya ini dulu deh. Save as. Ini agak lemot, maaf ya. Oke, sekarang kita masuk ke nursing documentation. Kenapa nursing documentation? Apa ya? Coretan aja ya saya tulisannya. Materi saya selalu biasanya coretan. Academic writing. Oke, kenapa sekarang saya masuk ke bawahnya? Oke, saya di bawahnya aja. Kok lemot ya? Oke, tadi ada yang bilang, Vini sudah bilang, academic nursing documentation. Nah, di dalam nursing documentation, coba boleh bantu saya sebutkan apa aja sih nursing documentation itu? Salah satunya adalah bentuk naratif dokumen. Kalau bicara tentang naratif documentation ya. Naratif documentation berarti ini akan melibatkan yang namanya kalimat. Boleh bantu saya enggak contoh naratif dokumen? Bahasa Indonesia dulu contoh ya, saya kasih contoh. Atau Anda deh waktu belajar nursing documentation deh boleh bahasa Indonesianya aja dulu. Moya mungkin
Atau Safra? Safra ya namanya ya? Ya, Safra Nurusita. Boleh dibantu saya dalam bahasa Indonesia kemarin waktu diajarin nursing documentation contohnya apa? Seumpama nah, ini deh. Kalau saya mau panjangin nanti saya cari contohnya. Anda cerita kasus, Mama Anda bikin narasi. Ayo coba tuliskan contoh kasus narasi gimana? Halo? Halo? Oh, itu tadi Salwa. Oke, siap. Tadi siapa yang saya... Tadi siapa yang saya minta tolong? Safra Nursita kan? Contoh gimana? Halo Safra. Gak hadir berarti ya Safra ya. Ini saya tulis saja ada di chat yang tidak hadir. Oh ini boleh. Ya, seorang pasien berumut datang ke rumah sakit dengan keluhan sulit buang air besar. Oke. Biasanya mic-nya mati. Ya kamu coba di sini coba mic-nya nggak dinyalain soal sini nggak bisa. Oke, sekarang saya minta Nur Aini. Ya, Mem. Ya, contoh narasi keperawatan tuh kayak gimana? Narasi di dalam dokumentasi keperawatan, bentuk narasi, tulisan. Menceritakan tentang pasien masuk ke rumah sakitnya, Mem. Itu biasanya apa? Bentuk dokumentasi apa itu? Anda belajar coba dokumentasi keperawatan itu apa aja dalam yang ini saya sebutin satu ya, contoh NCP, terus apa lagi? Apa lagi? Izin menjawab, Mem. POR. Sorry? POR. Apa itu? TOR itu apa? Problem Oriented Report. Problem Oriented Report. Oke. Dalam ini yang jawab siapa? Dalam contohnya dalam narasinya kayak gimana contoh narasinya? Iya, Mem. Jadi izin menjawab, saya Hertinayu. Contohnya itu seperti berorientasi kepada masalah dari kliennya. Contohnya gimana kalimatnya? Ya, Mem, seperti data dasar, terus habis itu daftar masalahnya, dan di daftar masalah juga dijelaskannya itu seperti naratifnya. Contoh kalimatnya, sumpama gimana contoh kalimatnya? Contohnya apa? Biasanya lembar yang tadi Anda bilang itu tadi. Ya, contohnya daftar masalah. Sama dengan masa apa? Contoh? Ya, contohnya daftar masalah. Daftar masalah. Contoh kalimatnya gimana kalau daftar masalah?
daftar masalah misal masalah fisiologis mengenai A, B, C seperti itu, Mem. Lalu ada masalah terhadap psikologis seperti itu, Mem. Oke, very good. Coba gimana contohnya, kalimatnya? Atau kita ambil contoh kasus keperawatan deh. Contoh kasus keperawatan tadi sudah ada yang di chat saya lihat. Betul nggak kayak gitu? Betul nggak kayak gitu? Atau gini deh, kalau Anda ingin membuat pengkajian, ingin membuat pengkajian, Anda perlu apa? Data kasus kan? Ada kasus kan? Kalau seumpama Anda saya suruh, oke, buat identifikasi kasusnya. Identifikasi dulu data fokusnya. Sebelum melakukan diagnosa keperawatan. Anda perlu melakukan pengkajian dulu. Nah, kalau mau melakukan pengkajian, nah di dalam lembar pengkajian itu ada apa? Apa saja? Ada lembarannya kan kalau mau melakukan pengkajian? Ada formatnya enggak? Ini kayaknya takutnya saya salah persepsi di kalian. Karena memang saya kan... Oke, ginilah kasus dulu deh. Anda kalau mau ngomong kasus gitu kan, mau menuliskan di dalam laporan Anda, laporan keperawatan Anda tentang kasus pasien contohnya. Betul nggak nulis laporannya kayak gitu yang ada di chat room teman Anda? Betul nggak kayak gitu? Pasien datang dengan keluhan kayak gitu. Pasien berusia ini. Benar nggak kayak gitu? Itu salah satu contoh ya. Izin menjawab Mem kurang lebih kayak gitu, cuman agak lebih panjang aja mungkin ya Mem. Oh, yang singkatnya dulu deh. Oke, berarti betul ya. Sekarang nah kita ambil. Berarti itu kalau Anda lihat itu kalimat kan? Ya, sekarang saya copy. Kita masukkan ke tampilan screen. Oke. Mana sih? Ini kok ada di bawah. Ya. Atau ini kan saya tadi. Kita ambil teman Anda dulu deh punyanya. Ini kalimat kan? Seorang pasien. Nih yang ada di chat. Udah terlihat kan? Bukan apa namanya? Tampilan layarnya udah terlihat di Anda? Sudah, Mem. Oke, sekarang gini. Bagaimana membuat ini kalimat ini dalam bahasa Inggris? Itu dulu. Saya ngajar writingnya 2 kali ya? Apa berapa kali sih? Berapa pertemuan sih saya ngajar writing? Soalnya ada lagi satu yang mau saya ajarin. Enggak cuma ini. Oke, sekarang ini dulu deh. Gimana bikin kalimatnya? Seorang pasien berumur 37 tahun datang ke rumah sakit. Datang ya. Dengan keluhan sulit buang air besar dan berat badan berkurang 10 kg. Oke, in English-nya gimana? Bikin kalimatnya. Anda sudah belajar kemarin bagaimana menyusun sebuah kalimat. Ingat, kalimat itu ya lobet lagi. Ayo, laptop saya udah mulai lobet nih. Lagi pula kalian udah mau habis kok waktunya. Coba ini dulu deh. Kalimatnya gimana? In English. Coba saya minta bentar. Yeni Chandra. Kalimatnya gimana, Yen? In English ya. Ini temannya udah ngasih contoh bahasa Indonesia. Ini pasiennya harus itu ya. Udah ketahuan ya. Pasien perempuan apa laki-laki? Wanita boleh atau perempuan. Yeni Chandra silakan in English. Buat kalimatnya gimana? Halo. Yeni Chandra, ini banyak yang off cam tapi nggak ngerespon, berarti nggak hadir ya?
Ya ini Chandra, oke, nggak hadir lagi. 1. Ada nggak di chat room ini? Nggak ada ya? Elsa, coba Elsa Kumala. Gimana Elsa bikin kalimatnya? Yes, ma'am. Could you please make the sentence? 37 years old patient came to the hospital. Came to hospital, terus? With complaint of constipation, maybe. Nah, saya tulis dulu deh, menurut kamu deh. With complaint. Of constipation and weight loss. Komplainnya pakai ed apa enggak? Gini aja. Pakai ed, ma'am. Pakai ed. Of constipation. Constipation. And weight loss of 10 kilogram. And weight berapa? loss. Very good. Ya, ini udah bagus ya. Kita lihat dulu. Weight loss 10 kilogram. Nah, ini kan perlu dikaji kan. Ini berkurang berat badannya setelah berapa lama gitu. Apakah dalam 1 minggu, 1 bulan. Karena akan menjadi berbeda. Oke, sekarang Anda lihat. Year-old patient came to the hospital with complaint of constipation. Sebenarnya ini komplainnya nggak perlu. Karena udah constipation merupakan keluhan. Langsung aja kayak gini. Ya, kalau di dalam Anda menuliskan dokumentasi, bedakan. Complaint of. Kalau enggak kamu mau pakai complainnya, enggak usah pakai with. Pilih salah satu. Kalau mau pakai with, complaint of-nya dihilangin. Tapi kalau mau pakai complaint of, with-nya dihilangin. Came to the hospital with a complaint of constipation and weight loss of 10 kilogram. Ini sudah betul. Nah, coba Anda perhatikan di depan sini, di depannya. Di depannya perlu ditambahkan male atau female. Female, ma'am. Female. Tambahin di sini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini saya tuliskan YOPT. Nah, ini adalah bagian di dalam kegiatan nursing documentation. Kita menyebutnya sebagai abbreviation atau singkatan. Ya, penting buat Anda juga mengetahui apa saja abbreviations di dalam nursing dokumenta, di dalam keperawatan. Ada beberapa biasanya sama secara general di dalam bidang kesehatan, ada juga yang khusus di dalam keperawatan. Beberapa contoh abbreviation, nah ini salah satunya. Years old ditulisnya YO, patient ditulisnya PT. Ya, ada lagi biasanya complaint of itu dituliskannya kayak gini. Complaint of. Nah, begini. CO. Complaint of. CO. Complaint of constipation and weight loss of 10 kg. Nah, ini adalah contoh dokumentasi yang perlu Anda tuliskan. Kalau Anda perhatikan, ini dalam bentuk narasi ya. A 30 years old female patient came to hospital. Cuma di sini saya mix. Dengan apa? Abbreviation. Is it allowed? Boleh nggak? Kemarin belajar dokumentasi keperawatan gimana? Prinsipnya apa kalau di dalam dokumentasi keperawatan? Prinsip dalam menuliskan dokumentasi. Boleh bantu saya Fauzia? What is the principle of nursing documentation? Ini nggak belajar di bahasa Inggris, ini belajarnya di nursing documentation. Ya. Silakan Fauzia.
Iya, ma'am. Tadi saya nanyanya apa? Prinsip. What are atau what is? Kayaknya prinsipnya nggak cuma satu deh. What are the principles for nursing documentation? Nah, ini Anda belajar di dokumentasi keperawatan nih, bukan di bahasa Inggris. Saya mau Anda sharing aja supaya nanti saya kaitkan gimana sih menuliskan dokumentasi keperawatan in English. Mungkin kalau mahasiswa RKI enak nih, Anda udah belajar. Kalau belajar kayak begini kan dosennya ngajarnya harusnya dalam bahasa Inggris kan. Jadi udah nursing dokumentasinya dalam in English udah. For nursing documentation. Yang RKI coba saya tanya, benar nggak kayak begini nih Anda kemarin belajarnya? Abbreviation, harus pakai abbreviation singkatannya. Atau belum masuk ke materi ini? Izin menjawab benar, Mem. Benar, udah belajar ya? Udah, Mem, prinsip. Benar kayak gini. A 30 years old patient female came to hospital. CO, complaint of abbreviation kan namanya? Benar, Mem. Tapi kemarin belajarnya belum masuk pakai bahasa Inggris, masih bahasa Indonesia. Tapi untuk singkatannya benar. Benar ya. Iya, dosennya masih banyak yang pakai bahasa Indonesia emang. Kesulitan mereka juga pakai bahasa Inggris. Oke. Abbreviation. Sekarang balik lagi ke prinsipnya. Tadi siapa yang saya minta tolong ya? Fauzia ya? Iya, Apa? ma'am. What are the principle? Kan Anda lagi belajar nih. Pasti udah lewat itu. Karena itu pertemuan pertama, kedua, atau ketiga lah. Prinsip di dalam nursing dokumentasi itu apa? Halo? Sorry? Halo? Fauzia? Atau yang lain boleh? Nih di chat room ada tulisan apa nih? Izin menjawab, Mem. Prinsipnya ada 3. Apa ini? Brevity apa? Iya, siapa tadi yang mau menjawab? Silakan. Ya, Kansa izin menjawab, Mem. Ya, silakan Kansa. Jadi dokumentasi keperawatan itu prinsipnya ada 3. Ada brevity, legability, sama accuracy. Sorry? What are the principles? Brevity, legibility, and accuracy. Brevity maksudnya apa sih? Kalau setahu saya brevity itu maksudnya gini. Itu kayak keakuratan data gitu deh. Accuracy aja ngomongnya. Accuracy, ya terus? Terus legabilitas kayak. Nah, legalitas. Apa kamu bahasa Inggrisnya apa? Legalitas, oke lah. Legality terus? Terus sama ada accuracy. Iya, accuracy, legality. Satu lagi kayaknya bukan itu deh. Izin menjawab, Mem. Legability, Mem. Keterbacaan atau mudah dipahami gitu. Oh, literasinya. Ya. Keterbacaan maksudnya mudah dipahami ya. Mudah dipahami ya maksudnya ya. Atau bahasa Indonesia. Iya. Aduh, saya udah mau habis ini. Ininya baterainya. Kayak mudah untuk dibaca dan dimengerti sama orang lain gitu. Bentar. Mau habis. Udah kritikal banget, tinggal 5%. Oke, keterbacaan understand. Bentar ya. Kayaknya kemarin tuh apa ya? Coba saya tulis lagi, ulangin apaan tadi.
Apa istilahnya kamu bilang? Brevity. Kalau nggak bahasa Indonesia dulu deh. Oh ya. Ya, keterbacaan. Mudah untuk dibaca, Mem. Pahami ya, keterbacaan mudah atau mudah untuk dipahami. Legality, accuracy, ada 3 ya? Ya. Legality ini berarti legalitas. Maksudnya dia tuh legal, bentuk yang dipakai adalah bentuk yang legal ya. Sesuai format ya, mungkin gitu. Ya, akurat datanya gitu, kurang lebih. Ini accuracy, akurat datanya. Artinya memang itu yang dirasakan pasien, itu yang Anda tuliskan. Gitu kali ya, akurasi itu ya. Oke, maksudnya akurasi itu adalah berdasarkan pemeriksaan. Anda tidak menebak-nebak gitu. Nah, ini adalah prinsipnya. Nah, kalau dari sini ini yang maksud saya, keterbacaan atau mudah dipahami. Nah, di dalam kata mudah dipahami ini, abbreviation di sinilah yang menjadi unsur menjadi penting juga. Kenapa? Karena kalau kita bicara keterbacaan, mudah dipahami ini sesuatu yang efisien dan singkat. Jadi di dalam in writing your nursing documentation, it is really important that it is not only accurate, but also your other healthcare professionals can read, can understand what you have written in your documentation. Because the person who is going to use your documentation is not only you, but it is going to be used by other nurses, ya kan, other nurses and other healthcare professionals dan petugas kesehatan lainnya. Because sometimes the patient needs to be referred to other healthcare professional. Harus rujuk ke dokter yang ke tenaga kesehatan yang lain. Contoh kalau dia ini ada berkurang badan 10 kg. Dia kesulitan air besar, bisa jadi ternyata dia punya permasalahan gizi di situ. Ketika dia punya permasalahan gizi, bisa jadi nanti dia dirujuk ke nutritionist, and nutritionist need to see what is the patient's history. Perlu mengetahui patient history-nya. Dan di sini tugas Anda historinya itu sebentar aja kok, sampai jam 12 aja ya. Kita cuma sampai jam 12 maksimal. Cuma sampai jam 12 ya, Nap. Insya Allah nggak akan lama lagi. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah nursing documentation. Jadi mata kuliah, yang ingin saya tekankan di sini bagaimana tulisan ini bisa mensupport Anda di dalam menuliskan nursing documentation. Kalau yang tadi kita bicara essay itu hal yang berbeda. Oke, nanti mungkin tugas akhir. Ya, tapi kalau kita bicara tentang nursing documentation, ini menjadi penting. Nah, kunci dari nursing documentation itu apa? Tadi keterbacaan prinsipnya. Nah, untuk bisa mendapatkan prinsip Anda mencapai prinsip ini, keterbacaan ini, Anda perlu menuliskannya dengan baik. Menuliskan dengan baik seperti apa? 1. Tuliskan kalimat Anda dengan jelas. What is a sentence? A clear sentence itu seperti apa? Yang pernah saya ajarkan di bahasa Inggris 1. Bahwa Anda harus menuliskan kalimat gitu loh. Kalau dituliskan kalimat, pasien masuk IGD dengan keluhan sakit perut. Ini dulu deh, kalimatnya bagaimana? A patient, subjek kan? Came. Ya kan? Came, dia datang. Atau admitted, Anda sudah melakukan di admission. Was. Kalau seumpama Anda menuliskan di dalam laporan Anda, a patient was sudah dilakukan pengkajian, was admitted with severe, gitu kan? Kalau sakit perutnya berat, tuliskan with severe stomachache. Gini aja. Kalau Anda bikin laporan. Jadi ketika Anda membuat laporan, bisa bentuknya kayak gini. A patient was admitted with severe stomachache last night, atau last night jam berapa?
Karena harus jelaskan jam berapa dia masuk, jam berapa mulai ditangani oleh perawat dan dokter. Last night at umpama jam 9 malam. Nanti dari sini Anda bikin lanjutan lagi bahwa perawat an assessment atau hasil assessmentnya apa? Kamu mau nuliskan apa biasanya? Oke, sekarang kita masuk ke ini deh. Nursing notes aja. Ini adalah sebuah nursing notes. Salah satu bentuk dokumentasi keperawatan adalah nurse notes. Catatan keperawatan. Ini penting sekali buat Anda untuk membuat catatan. Kenapa? Jadi nanti Anda di dalam membuat laporan, nurse note ini bisa Anda gunakan untuk membuat SOP Anda. Yang tadi ada siapa yang bilang? SOP, jenis dokumentasi apa tadi kamu bilangnya? Istilahnya SOAP ya kalau di bahasa mungkin ya, nursing care plan. Salah satunya kan ada nurse note, ada nursing care plan. Untuk bisa menghasilkan nursing care plan perlu juga ini. Dan ini juga bisa Anda pakai ketika Anda melakukan handover atau operat. Ketika Anda ingin mengoperkan pasien, seumpama Anda di shift pagi, Anda ingin mengoperkan pasien ke shift yang sore. Nah, Anda harus bikin laporan. Baik itu kan biasanya secara manual, secara speaking. Operannya kan speaking kan. Nah, supaya bisa Anda nggak lupa, Anda bikin nurse note. Nih, patient was admitted with severe stomach like night. The patient, seumpama Anda sudah memberikan intervensi. The patient has been given atau was given anesthesia apa? Salah ngomong. Analgesics. Obat anti nyeri. Ya, atau kamu ngomong apa? Analgesics 2 hours ago. Karena dia karena di sini kan 2 hours ago. Terus apa? Seumpama IV-nya. IV was given 2 hours ago. With seumpama berapa lama. Nah, kalau Anda perhatikan pola di sini, ini semua kalimat. Ya. Dan kalimat ini mengandung unsur-unsur tensis atau grammatical. Ya, grammatical yang benar. Itu yang disebut dengan accuracy. Hati-hati, ini juga penting. Tadi prinsipnya keterbacaan, accuracy ada di dalamnya. Ketika Anda menuliskan kalimat yang salah, maka accurate akan menjadi tidak akurat. Paham maksud saya di sini? Dokumentasi Anda harus akurat. Kalau akurat, berarti Anda harus menuliskan dengan jelas tentang berapa lama diberikan, dosisnya berapa banyak. Seumpama ini IV, IV-nya itu dikasih dosis berapa? Seumpama yang per jamnya berapa mililiter atau per menit. Anda kasih sehingga ya berapa liter dikasih IV-nya, umpama 300 mili atau dikasih injeksi analgesik. Nah, analgesiknya ini dalam bentuk apa? Oral injection. Ini harus jelas. Kenapa? Ketika Anda memberikan harus jelas supaya prinsip tadi terpenuhi. Accurate. The principle in your documentation which is accuracy, it can be applied. Bisa terlihat. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, salah satunya lagi apa? Abbreviation, gunakan abbreviation. Prinsip abbreviation ini juga bisa digunakan di dalam nursing documentation. Kenapa? Untuk membuat tulisan Anda menjadi efisien dan efektif. Bisa dipersingkat. Contohnya tadi, Anda nggak mesti menuliskan complaint of. Sesama healthcare professional, sesama petugas kesehatan, Anda akan paham, oh CO ini maksudnya adalah complaint of. Beda kalau sama CO yang ini. Atau kamu ngomongin lagi tentang
apa? Seumpama ada tulisan kayak gini, left hand broke, seumpama. Berarti ini udah ketahuan. Oh, ini L artinya broke, left hand. Atau Anda menuliskan lagi seumpama apa? Kondisi twice a day, seumpama apa twice a day, tulisan abbreviation-nya. Atau PO, ya, PO apa? Ini adalah abbreviation untuk by oral. Atau Anda nulisin state gini, titik state. Oh, ini maknanya immediately. Jadi abbreviation ini juga perlu Anda ketahui untuk bisa menuliskan dokumentasi dengan baik. Ya, kembali lagi ya, yang ingin saya tekankan, tolong Anda harus bisa menuliskan kalimat dengan baik. Karena kunci dari semuanya, dokumentasi Anda itu bisa akurat, bisa mudah dipahami atau terbaca dengan baik, itu adalah penulisan kalimat yang benar. When your sentence is not correct, then your documentation may be illegal, may be inaccurate, and misunderstood. Bisa tidak dibaca dengan baik, tidak bisa salah dipahami. Interpretasinya bisa salah, misinterpret. Jadi salah pemahaman. So, write the sentences in a correct way. Bagaimana menuliskan kalimat dengan benar? Yaitu prinsipnya dalam bahasa Inggris itu tadi. Apa itu kalimat, tensesnya juga harus bisa benar, penggunaan gerundnya juga harus benar. Balik lagi yang kemarin bahasa Inggris 1, yang kamu belajar di bahasa Inggris 1, disinilah implementasinya. Oke, students? Sampai di sini, do you have any questions? Ada pertanyaan? Ya, sudah jam 12, saya juga udah mau selesai. Silakan, ada pertanyaan? Do you have questions? In 5, 4. Okay, if you don't have any question, it means clear, semuanya jelas. Saya anggap hari ini materinya sudah tersampaikan dengan jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, thank you everyone. See you on our next meeting. Saya ingin menjelaskan satu hal. Untuk mata kuliah listening, topik listening, itu kita akan di lab bahasa. Cuma untuk minggu ini lab bahasa sepertinya tidak bisa digunakan. Jadi kayaknya kita akan switch topiknya nanti ya. Listeningnya di minggu depan. Ya, karena kalau saya lihat setelah writing ini saya materinya tentang listening. Listening itu kita pasti di lab bahasa. Karena lab bahasa kita masih dipakai, jadi kemungkinan lab bahasa kuliah di kampusnya minggu depan. Kita kuliahnya minggu depan. Okay everyone, that's all for today. Thank you. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day everyone. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Oh ya, satu hal lagi ya. Nanti Anda kalau ujian writing, ujiannya di kampus. Jadi pastikan Anda paham. Karena ujiannya tidak akan online. Ujian writing Anda akan di kampus langsung offline. Jadi Anda nggak pakai perangkat apapun. Jadi nggak bisa pakai Google Translate dan lain-lain. Oke, langsung nulis di kertas. Oke, see you. Have a good day everyone. Saya izin leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.